Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Sakita. Di sini saya sebagai mahasiswa PPL Gelombang 2 IAIN Tulungagung. Sebelum mengawali kegiatan atau presentasi yang akan saya lakukan selama mengikuti kegiatan PPL ini di unit pengelola kegiatan atau UPK Kecamatan Bakung, marilah kita bersama-sama melihat tentang profil lembaga tersebut terlebih dahulu. Silakan. Awal mula kegiatan diawali dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bakung. Dimulai pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2014. Dalam pengelolaan kegiatan tersebut, dibutuhkan sebuah organisasi yang dapat mendukung dalam menjaga pelaksanaan program secara berkesinambungan dan tertata sesuai dengan tujuan dan prinsip PNPM Mandiri. Maka dibentuklah sebuah organisasi yang bekerja di bawah naungan Badan Kerjasama Antar Desa BKAD yang diberi nama Unit Pengelola Kegiatan UPK yang berkedudukan di Kecamatan Bakung dan terbentuk dalam musyawarah antar desa MAD. Unit pengelola kegiatan UPK Kecamatan Bakung adalah sebuah unit yang berperan sebagai pengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bakung dan sekaligus membantu peran BKAD dalam lingkup organisasi kerja seperti perencanaan pembangunan partisipatif, pengelolaan aset produktif, pengelolaan program pemberdayaan masyarakat, dan mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus OPK terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus OPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa. Baik, begitulah tentang profil lembaga di UPK Kecamatan Bakung. Langsung saja saya akan membahas atau mempresentasikan hasil laporan saya selama mengikuti kegiatan PPL Gelombang 2 ini di unit pengelola kegiatan atau UPK Kecamatan Bakung. Yang pertama, saya mengambil judul laporan yaitu peran pengelolaan dana perguliran simpan pinjam perempuan atau SPP dan usaha ekonomi produktif atau UEP sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat di UPK Kecamatan Bakung. Ada faktor-faktor mengapa saya mengambil judul tersebut, karena di UPK Kecamatan Bakung adalah sebuah lembaga non-bank yang berperan sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat. Sebelum kita membahas mengenai UEP dan SPP yang ada di unit pengelola kegiatan UPK Kecamatan Bakung, sebelumnya kita menarik ke belakang mengenai sejarah berdirinya tentang UPK Bakung ini. Awal mula itu berdirinya itu karena adanya faktor kemiskinan yang bisa dikatakan itu di Indonesia itu sangat memprihatinkan. Maka dari itu pemerintah itu berusaha untuk menuntaskan kemiskinan tersebut dengan membentuk suatu program yang ada di desa yang diterapkan di semua kecamatan di seluruh Indonesia, yaitu dengan adanya suatu program nasional pemberdayaan masyarakat atau PNPM Mandiri, dan di desa itu bisa disebut dengan PNPM Mandiri Perdesaan. PNPM Mandiri sendiri dilakukan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Selatan. Lalu latar belakang adanya PNPM Mandiri tersebut karena adanya program pengembangan dari program PPK atau program pengembangan kecamatan yang ada di kecamatan yang sekarang beralih sebagai program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri yang
yang berawal pada tahun 2008. Pertama kita langsung saja membahas mengenai UPK. Apa yang ada di dalamnya atau kelembagaan, bagaimana strukturnya mengenai UPK Kecamatan Bagong. Yaitu di UPK Kecamatan Bagong terdapat 3 pengurus. Yang pertama adalah ketua, kedua adalah sekretaris, ketiga adalah bendahara. Dan memiliki masing-masing itu memiliki tugas sendiri-sendiri. Dan saya akan menyebutkan beberapa contoh dari tugas-tugas pengurus UPK tersebut. Yang pertama adanya ketua. Ketua itu melakukan pengendalian terhadap kelembagaan UPK tersebut. Yaitu bisa juga memimpin sebuah rapat pada kelembagaan-kelembagaan atau pertemuan dari pihak-pihak luar. Itu bisa juga menyetujui atau menolak adanya pengajuan dana dari sekretaris dan bendahara. Itulah tugas dari ketua di UPK Kecamatan Bagong. Ada tugas dari sekretaris, yaitu meliputi mengisi dan mencatat agenda harian yang ada di UPK Kecamatan Bagong. Yang kedua bisa juga menyampaikan informasi mengenai perkembangan keuangan di UPK tersebut. Bisa juga memasukkan data transaksi dan laporan pengelolaan keuangan UPK ke komputer dari bendahara. Dan begitulah tugas dari beberapa contoh tugas dari sekretaris. Sekarang adalah beberapa contoh tugas dari bendahara, yaitu meliputi mencatat dan membukukan setiap transaksi keuangan secara manual, dan bisa juga memegang semua buku rekening bank dana UPK. Itu bisa juga membuat laporan keuangan baik kegiatan program maupun perguliran. Begitulah mengenai beberapa contoh tugas dari ketua, sekretaris dan bendahara yang ada di UPK Kecamatan. Langsung saja kita memasuki pembahasan inti mengenai laporan yang saya tulis, yaitu pertama adalah pengertian dana perguliran. Dana perguliran adalah sebuah dana BLM dari program PPK atau PNPM PPK, atau bisa juga dikatakan PNPM Mandiri Perdesaan, yang telah dikembalikan ke UPK sebagai pengelola dari dana perguliran tersebut. Yaitu dan dana perguliran ini ada 2 macam, yaitu pertama dana perguliran simpan pinjam perempuan atau SPP, yaitu adalah sebuah kegiatan peminjaman dana perguliran khusus bagi kelompok atau kelompok-kelompok perempuan. Dan ada juga yang kedua itu adalah dana perguliran UEP atau usaha ekonomi produktif, yaitu sebuah kegiatan peminjaman dana perguliran khusus bagi kelompok laki-laki dan campuran. Nah, itu campuran itu bisa laki-laki dan perempuan. Langsung saja, bagaimana sih cara mengajukan atau meminjam dana di UPK Kecamatan Bagong ini? Saya memberikan informasi pada tahun 2018 ini, pada awalnya itu memiliki atau mempunyai banyak perubahan, karena sekarang semuanya itu berbasis online. Jadi semua itu dalam penginputan data dari masyarakat itu sekarang serba online. Dan langsung saja, pertama itu masyarakat yang akan mengajukan dana seperti kelompok UEP atau SPP yang akan mengajukan dana di UPK Kecamatan Bagong ini harus menyerahkan data dari kelompok-kelompok tersebut, meliputi fotokopi KK dan fotokopi KTP suami dan istri sebagai penjamin. Lalu setelah menyerahkan data-data tersebut, barulah diberikan proposal pengajuan dana itu, dan harus dimintakan kedatangan di kepala desa. Lalu setelah memintakan kedatangan di kepala desa tersebut, proposal tersebut dikembalikan lagi ke UPK. Lalu dilakukanlah pendataan atau penginputan data kelompok. Setelah dilakukanlah penginputan data kelompok, lalu dilakukanlah verifikasi tentang
pengajuan dana tersebut apakah layak atau tidak. Dan nanti kalau bisa dikatakan layak akan dibawa ke forum MAD atau musyawarah antar desa. Di forum ini penetapan pendanaan, karena musyawarah ini di dalamnya itu bermusyawarah tentang dana yang akan diserahkan ke kelompok tersebut, apakah kelompok tersebut layak atau tidak mendapatkan dana tersebut, atau berapa besar dana yang akan digulirkan atau diserahkan kepada kelompok tersebut, termasuk dana-dana UPK PNPN MAD tersebut. Bagaimana kelompok tersebut itu mampu untuk mengembalikan peminjaman tersebut. Lalu setelah dilakukanlah musyawarah di MAD, lalu kelompok tersebut akan mendapatkan dana, karena dari forum MAD tersebut akan meminta oleh pihak UPK untuk mencarikan dana dari besar dana yang diajukan tersebut. Lalu setelah itu di UPK Kecamatan Bagong ini untuk tempo pengembalian pinjaman maksimal 1 tahun atau 12 bulan. Dalam tempo 1 tahun pengembalian dikenakan tarif biaya administrasi sebesar 1,5%, dan besar pinjaman yang diajukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pemanfaat itu. Jika nanti masyarakat itu dalam akhir periode pemanfaatan menerima IPTW atau intensi pengembalian tepat waktu untuk masyarakat atau kelompok yang pengembaliannya itu tepat waktu, akan mendapatkan 2% dari jumlah jasa dari perkiraan jasa tersebut. Baiklah, dalam pendanaan atau data dari pendanaan yang ada di kelompok SPP yang ada di UPK Kecamatan Bagong ini, saya ambil kesimpulan itu terdapat kurang lebih 54 kelompok SPP di Kecamatan Bagong, yaitu dengan jumlah alokasi kurang lebih 2,8 miliar rupiah. Dan sedangkan dalam kelompok UEP terdapat kurang lebih 29 kelompok, yaitu dengan alokasi kurang lebih 1,2 miliar. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa dalam pemanfaatan dana perguruan ini, masyarakat itu cenderung pada perguliran atau pendanaan SPP, karena pada perguliran SPP atau simpan pinjam perempuan itu banyak masyarakat atau khususnya perempuan itu memanfaatkan dana atau meminjam dana tersebut untuk yasinan maupun kegiatan-kegiatan harian lainnya. Demikianlah hasil dari laporan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan atau perbuatan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dapat dirugikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.